Selamat pagi kakak-kakak di kelas 3 diseminasi PJOK Tapanuli Utara. Izinkan saya berbagi terkait dengan pengerjaan refleksi di modul 1.1 ya kakak-kakak ya. Ini merupakan tugas yang pertama ya kak ya. Jadi kakak-kakak menulis refleksi setelah kita semalam melakukan eh, tatap maya, penguatan dari refleksi. Kakak-kakak disuruh menuliskan selanjutnya ditugaskan untuk menulis refleksi kakak-kakak dimulai dari sini contohnya saya coba ya membantu memandu kakak-kakak. Kita buka LMS kita semua modul, baru kemudian pastikan semua sudah terisi ya kakak-kakak ya, sudah terisi. Mulai dari atas saya ingin tunjukkan tampilan siswa dulu ya, tampilan siswa. Oke, seperti ini. Oke, ini tampilan siswa. eh Pastikan sudah dijalani mulai dari atas ini posisinya udah checklist semua kak ya. Ini checklist, 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 checklist. Karena kita nggak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya jika kita belum mengerjakan di atas. Kita fokus di modul satu-satu. Di sini ada pendahuluan, pendahuluan. Kakak-kakak saya yakin sudah mengerjakan ini. Kakak-kakak yang mengcopy link Jimit dari grup WhatsApp wajib mengklik juga di LMS. Misalkan ini elaborasi isi refleksi. Ini semalam 11C2 kuatkan pemahaman framework model refleksi. Kakak harus klik di sini ya, klik ini supaya nanti bisa lanjut ke bawah kakak-kakak ya. Nanti diklik sini ruang masuk ruang virtual. Oke, seperti ini nanti kita kembali kemari, kita reload. Nanti itu sudah checklist. Nah, sudah komplit kira-kira seperti itu. Oke Kak, kita fokus ke menulis refleksi. Ini dia yang di sini. Kita klik. Oke. Ini kita perhatikan kakak-kakak sebelum kita petunjuk ini due date-nya, batas waktunya itu 26 September pukul 23.59. Jadi kakak-kakak itu hari ini dan paling lama dikirimkan pukul 23.59. Itu kak ya 26 September. Kita baca petunjuk di sini kak. Itu dia sebelum kita mengerjakan sesuatu kita baca dulu petunjuknya. Jadi di sini kakak diminta untuk menulis refleksi ya. Sebenarnya sudah ada contoh di sini. Namun di nomor 2 ini kita perhatikan kakak difokuskan menulis refleksi dengan panduan framework Borton atau Gibbs. Itu dia. Yang ketiga, gunakan rubrik refleksi untuk menilai tulisan kakak-kakak secara mandiri. Rubrik. Jadi kakak-kakak sebelum kakak-kakak bekerja, kakak-kakak lihat dulu rubriknya. Rubrik ini sebagai eh, patron kita ya atau jalur kita untuk dapat mengetahui aspek-aspek apa yang dinilai. Oke, kita buka di sini rubriknya di lampiran ya. Sorry saya ulang ini supaya kakak-kakak ini diklik di sini ya, klik di sini. Nah, di sini ada rubrik kak ini, lampiran satu rubrik penulisan refleksi. Jadi di sini indikatornya apa yang dinilai? Nah, aspek apa? Kita lihat sek satu ini yang pertama aspek pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua aspeknya analisis untuk implementasi konteks guru PJOK. Baru yang ketiga ini aspeknya membuat keterhubungan. Jadi ada tiga aspek. Aspek yang pertama ini ada indikator-indikator yang ada di sini kakak. Jadi kakak menuliskan pengalaman belajar pembelajaran yang baru saja diperoleh. Jadi terkait dengan modul satu-satu kak ya. Jadi ya. Baru emosi-emosi. Jadi kakak tinggal menuliskan sesuai dengan rubrik yang ada di sini. Itu dia. Tapi nanti dikaitkan dengan frameworknya Borton dan frameworknya Gibbs. Kakak pilih salah satu ya. Mau pakai Borton atau Gibbs itu dia. Maksudnya saya di sini kakak-kakak baca dulu, pahami dulu rubriknya karena ini nanti dasar untuk dasar bagi fasilitator untuk menilai akan menilai sesuai dengan ini. Kakak. Adakah pengalaman belajar yang disampaikan? Adakah emosi yang timbul? Adakah dituliskan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik? Seperti itu ya kakak-kakak ya. Terus sampai sampai di sini dia sampai di aspek yang ketiga, tuh kak ya. Oke, kita cukup di sini. Kita kembali lagi ke ini. Oke, baru kemudian ini catatlah hal-hal apa yang menarik tentang selama ini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kakak-kakak, setelah setelah refleksinya selesai, kakak buat, misalkan kakak buat di mana ya, menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word, tapi kelihatan di sana eh, alur atau katakanlah tahapan frameworknya Borton sama frameworknya Gibbs. Kita cek dulu. Framework Borton itu ada dia di modul bahan bacaannya. Kakak-kakak bisa baca lagi nanti.
itu ada di elaborasi isi ini 11B2. Kakak-kakak itu ada 11B2 untuk mengingatkan kembali. Memang kita sudah, saya yakin kakak-kakak sudah membaca di LMS, baru kemudian semalam kita sudah kuatkan pemahaman, namun masih ada bingung lagi. Oke, ini kita buka, dia ada di tab yang mana ya? Yang dua, coba kita cek. Tidak, di tab yang ketiga, tidak, tab keempat. Oke, di sini kakak-kakak. Ini ada frameworknya, Bortonnya. Jadi kakak menulis sesuai dengan ini yang ada di sini. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Seandainya kakak memilih frameworknya Borton, penjelasannya ada di sini kakak. Kalau pada tahap what itu apa yang kita buat? Sini tulis peserta didik ya. Ah, jadi kata peserta didik ini ganti aja kakak ya. Di sini peserta akan menuliskan pengalaman mereka, mengeksplorasi respon mereka. Itu dia. Baru kemudian di tahap so what, terus apa? Ini peserta ya, peserta kakak ya, bukan peserta didik, menganalisis sebuah kejadian menggunakan. Ini kalau sebenarnya kan kenapa peserta didik? Karena diterapkan ke siswa contohnya. Jadi sekarang kakak yang menulis dengan format yang ini. Baru kemudian di eh, sekarang apa? Ini no what ya. Peserta dibantu oleh guru mengidentifikasi proses. Jadi kakak tarik ke diri kakak sendiri. Itu kalau kakak menggunakan verbnya Borton. Kalau verb Gibbs, ini ada 6 tahap. Semalam kakak-kakak di kelas 3 itu banyak atau sebagian besar itu memilih frameworknya Gibbs karena lebih detail ya alasannya semalamnya lebih spesifik dia. Ini ada penjelasannya di sini Kak. Apa yang kakak tulis di sini? Tuh Kak ya. Saya pikir di situ itu bahan bacaannya untuk mengingatkan kembali. Kita kembali kemari. Terus, jika itu sudah selesai, kakak-kakak masuk kemari, ini kerjakan. Sorry, karena ini sudah saya kirim ya, sudah pernah saya kirim ya. Tapi kalau misalkan kakak ingin butuh ini apa petunjuk pengiriman tugas, ini dia. Tapi kalau kakak ingin sudah selesai, ini sudah selesai framework-nya, kakak buat di mana menggunakan format PDF atau format JPG atau format dokumen seperti itu, masukkan di sini kak, klik kerjakan. Nanti di kakak-kakak ini muncul kerjakannya, itu dia. Karena saya sudah mengumpulkan sebagai status sebagai siswa, makanya dikerjakan lagi, bisa diulang itu dia, Kak ya. Oke, saya klik, saya upload file. Ini Kak, upload file. Choose file, pilih filenya di drive ruang penyimpanan kakak-kakak laptop ya. Misalkan ini dia tugasnya, contohnya kita tinggal pilih di mana kita simpan dia. Misalkan tugasnya yang file tugasnya ya kakak-kakak ya, file tugas ya. Misalkan file tugasnya itu yang ini, screenshot 8, tugas refleksi contohnya. Baru kemudian open, nah, maka dia sudah di sini, ini dia kakak-kakak. Baru kemudian kumpulkan tugas. Oke, kita tunggu prosesnya, kita sabar menunggu. Oke, sudah terkumpul. Ini dia kakak-kakak. Nah, jadi nanti ini sudah muncul di saya, ini dia, sudah muncul di saya dan saya akan menilai kira-kira seperti itu. Kakak-kakak, saya nanti nggak apa-apa lah kirimkan sebuah contoh, satu contoh framework yang sudah saya buat, ya, framework yang sudah buat ini dasar bahan bahan referensi ya bagi kakak-kakak ya, bukan berarti harus seperti itu, namun langkah-langkahnya seperti itu. Ini frameworknya akan saya tunjukkan seperti ini. Eh, ini akan saya saya kirimkan nanti melalui grup kita, grup BA. Di sini kan jelas ya, saya menggunakan frameworknya Grips, identitasnya Daniel Ibrani Huta Barat, mulai dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, RTL. Oke kakak-kakak ya, ini contohnya nanti boleh saya kirimkan juga di grup filenya. Kakak-kakak, saya pikir itu penjelasan singkat terkait dengan bagaimana kakak-kakak mengirim atau mengerjakan tugas perdana ini di LMS. Itu Kak ya, kakak-kakak sekalian tetap semangat kakak-kakak di kelas 3 Taput. Eh, Besok kita akan melakukan pertemuan tatap maya yang ketiga. Harapannya pesertanya hadir lebih maksimal presentasinya karena kakak-kakak yakinlah program ini sangat bermanfaat pada kita sebagai guru PJOK. Demikian yang boleh saya sampaikan kakak-kakak.
tutorial sederhana. Demikian dan terima kasih.